Alhamdulillah akhirnya sampai juga ya hari Rabu ini hasil dari perpanjangan SIM menggunakan digital Korlantas ya. Nah, ini dia setelah dibuka ya. Isi dari surat tadi ya, pengiriman dari pos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pemirsa dimanapun berada? Apa kabar Indonesia? Oh ya teman-teman, pada vlog kali ini saya mau membagikan pengalaman saya waktu itu membuat perpanjangan SIM itu menggunakan aplikasi digital Korlantas ya. Dimana aplikasi digital Korlantas ini itu bisa melakukan pembuatan SIM baru, perpanjangan SIM, STNK, dan lain-lain ya. Cuman yang masih aktif, yang baru aktif itu adalah pembuatan SIM ya. Nanti kalau kita klik menu pembuatan SIM itu nanti ada itu perpanjangan SIM dan SIM baru. Nah, di sini enaknya kita menggunakan aplikasi digital Korlantas itu ya. Kita melakukan pendaftaran, lalu tes kesehatan dan juga psikotes itu melalui aplikasi tersebut. Tetapi yang untuk aplikasi tes kesehatan dan juga psikotesnya itu nanti diarahkan ke aplikasi yang berbeda ya. Erikes kalau nggak salah kalau yang untuk kesehatan ya. Yang satu lagi lupa saya. Jadi langkah-langkahnya itu sebenarnya enak ya. Kita nggak perlu kemana-mana ya, cuman duduk aja kita ya. Kalau saya lihat sih itu kalau kita paham, kita teliti itu nggak sampai 2 jam lah ya. Cuman memang yang perlu konsentrasi itu jangan sampai terganggu tuh kita mengisi psikotesnya ya. Cuma nggak boleh diganggu itu karena soalnya itu banyak banget itu soalnya, ada beberapa bagian ya. Nah, kalau untuk si kesehatannya ya tes-tes apalah, pertanyaan-pertanyaan yang mengenai penyakit-penyakit ya, seperti itu sih. Lalu nanti ada yang terakhir itu nanti ada berat badan dan tinggi badan ya terakhir. Dan itu kita juga harus lulus keduanya ya. Kalau nggak lulus keduanya itu perpanjangan SIM kita pun ditolak. Nah, ketika kita mau masuk itu nanti kita melakukan pendaftaran dulu ya di aplikasi digital Korlantas itu. Nanti kita harus menyiapkan itu adalah foto ektp, foto SIM lama kita, lalu foto kita ya, itu dengan latar belakang biru, dan juga ada resolusinya nanti itu berapa resolusi yang harus kita buatkan untuk di fotonya. Siapkan juga email nanti ya. Nah, seperti itu ya. Kalau saya kemarin sih waktu perpanjangan menggunakan digital Korlantas itu ya, itu di hari Kamis. Hari Kamis selesai, begitupun pembayarannya juga di hari Kamis. So ya, pembayaran itu menggunakan BNI nanti ya. Itu nanti mereka akan menyediakan rekening BNI virtual ya untuk melakukan transfer pembayaran perpanjangan SIM. Nah, itu saya bayar hari Kamis, itu SIM itu sampai nanti di hari Rabu, jadi seminggu ya. Dan itu ada prosesnya, nanti itu kelihatan itu di sistem aplikasi digital Korlantasnya ya, 40, 60, 80, 100 kalau kita sudah terima nanti itu SIM-nya ya. Nah, untuk tes kesehatannya sendiri itu enggak ya, tes kesehatan saya gratis. Itu karena saya mengambil di pusat ya untuk tes kesehatannya. Kalau untuk psikotesnya itu saya membayar 37.500, dan di Desember 2023 ini nanti biayanya naik ya. Kalau nggak salah menjadi 40 lebihan lah ya, 45 entah berapa lah gitu ya. Pokoknya 40 lebih naik dia biayanya untuk psikotes. Kalau untuk psikotes itu kita bayar di muka ya. Dia berupa voucher ya, kata nggak salah ya, untuk melakukan psikotes itu nanti ada masa berlakunya gitu. Jadi kalau kita nggak lulus, nanti kita masih bisa menggunakan voucher tersebut. Ada masa berlakunya. Jadi cuman waktunya menunggu SIM itu seminggu ya. Dan kalau saran saya sih ya, kalau kita ingin melakukan perpanjangan SIM atau pembuatan SIM baru itu di digital Korlantas itu kalau bisa itu seminggu. Paling cepat tuh ya, paling lama itu seminggu sebelum waktu habis SIM ya. Kalau ingin perpanjangan ya, karena dia ada proses-prosesnya nanti itu kan. Lama sampainya tuh seminggu, sampainya itu lama ya. Itu aja saya kemarin sempat khawatir juga ya, karena habis
SIM itu di hari Sabtu ya. Jadi hari Minggu, hari Senin, Selasa, Rabu itu wah cemas-cemas juga bawa motor ya, karena memang sekarang lagi marak-maraknya razia nih ya di akhir tahun ini. Oke, alhamdulillah sih aman-aman aja. Dan hari Rabu Rabu siang itu SIM-nya sampai. Nah, ternyata itu SIM-nya itu pun dikirimnya itu dari apa ya? Dari Polres ya, Polres dekat di daerah kita taunya gitu. Saya kira itu SIM dikirim dari Jakarta gitu. Taunya enggak, memang dipilih yang di tempat terdekat, nanti kita pilih di situ ya. Pilih tempat terdekat kita gitu, di mana tempat kita terdekat itu. Nah, disitulah nanti dicetaknya gitu. Jadi kalau mau ngambil langsung bisa, kalau mau dikirim bisa. Cuman dikirim dari situ taunya gitu. Jadi untuk pengiriman tuh saya kira di Jakarta kan. Jadi saya ambil yang pos yang paling cepat ya. Dia cuma pos tuh ya. Untuk pengirimannya ya, pos ekspres saya ambil ya. Dan ternyata pun ketika diambil pos ekspres itu pas lihat ya taunya dikirimnya dari kota sendiri gitu kan. Tapi saya tetap memang maunya sih dikirim melalui pos ya, nggak apa-apa lah daripada ngambil langsung. Takutnya ngambil langsung nanti ada pula biayanya lagi kan yang keluar kan. Dah terima beres aja lah di rumah gitu kan. Paling cuman berapa, 25.000 saya kena itu ongkos kirimnya ya, menggunakan pos ekspres ya. Kalau yang pos biasa itu kok nggak salah saya itu sekitar 22.000 sekian ya. Nah, jadi sampai di rumah kan alhamdulillah ya, ternyata tidak sesulit yang saya kira gitu. Itu pun saya tahu dari kawan kemarin ya. Kebetulan nih seminggu lagi itu SIM saya akan habis. Jadi karena kesibukan saya urusnya itu 3 hari sebelum SIM saya mati. Ya, alhamdulillah ketika tes kesehatan oke, tes psikotes oke kan, lulus kan. Jadi selesai itu dibayar semua. Jadi kalau untuk perpanjangan SIM-nya itu harganya sesuai dengan sesuai harga yang berlaku ya, sesuai aturan ya. Itu untuk perpanjangan SIM itu 75.000. Jadi 75 itu saya tambah dengan ongkos kirim 25 ya, kita 110 sekian. Lalu ditambah dengan psikotes itu 37.500. Jadi di total itu saya mengeluarkan uang untuk perpanjangan SIM itu cuman kurang lebih 148.000 ya, nggak sampai 150. Nah gitu ya. Nah itulah tadi pengalaman saya melakukan perpanjangan SIM menggunakan digital Korlantas. Jadi bagi yang ingin melakukan perpanjangan SIM atau pembuatan SIM baru itu jangan ragu deh. Yang penting itu adalah jaringannya bagus ya, jangan sampai nggak bagus. Karena saya sempat mengalami ketika saya sudah menyelesaikan semua proses ya, pendaftaran, saya ikut tes kesehatan, saya ikut psikotes, dan sudah ketika saya mau membayar itu penyimpanan datanya itu terjadi masalah ya. Itu susah kali menyimpannya, minta ampun selamanya susahnya ya. Saya sudah menggunakan jaringan dari Telkomsel, sudah menggunakan jaringan dari Excel, sudah menggunakan jaringan dari Indosat, enggak juga gitu. Nah ketika saya coba untuk menggunakannya di jaringan wifi di kantor ya, ternyata langsung terkirim penyimpanan datanya langsung. Alhamdulillah, tinggal dilanjutkan ke pembayaran. Jadi lanjutkan pembayaran kan oke deh, tinggal menunggu habis itu. Nah di situ nanti ada progresnya ya. Kalau kita sudah melewati itu semua nanti progresnya 40% ya. Nah 40% itu adalah proses verifikasi data-data yang sudah kita kirim. Habis itu dari tes kesehatan, psikotesnya gitu ya, oleh Korlantas Pusat ya. Nah, di situ baru dilakukan cetak dan pengiriman. Itu 60% progresnya. Setelah dikirim tuh nanti 80% progresnya. Baru keluar nanti nomor resi ya. Nah, di sini kita pantau nanti ya. Nanti setelah itu baru 100% setelah itu SIM kita terima. Jadi paling lama itu kita akan menerima itu maksimal kayaknya 1 minggu ya. Kalau saya alami itu 1 minggu SIM itu dikirim ke rumah. Tapi bagi teman-teman yang ingin langsung mengambil, mungkin bisa itu langsung nanti, mungkin prosesnya nggak terlalu lama kayaknya ya, karena cetaknya kan langsung di Samsat SIM ya, untuk SIM. Kalau di tempat kami kan Polres tuh. Nah, ngambil aja di situ nanti. Itulah pengalaman saya memperpanjang SIM melalui digital Korlantas. Oke, segitu. Semoga informasi ini membantu bagi teman-teman yang akan melakukan perpanjangan SIM ya melalui digital Korlantas. Jangan takut deh untuk melakukan perpanjangan SIM atau pembuatan SIM baru menggunakan digital Korlantas. Gampang kok. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.